Ada 3 kasus yang rencananya sore hari ini kita berikan informasi kepada teman-teman sekalian. Yang pertama adalah rilis kasus pemerkosaan ya, TKP-nya yang di Dusun Putun Bayi, Kecamatan Banda Sakti. Yang kedua, keberhasilan pengungkapan atau tertangkapnya 1 orang TSK ya, dari kasus 338 Junto 340 ya, TKP Gunung Salak yang berhasil kita ungkap ya dengan Polda Aceh, Polda Jambi ya, Polres Tebo ya, Tebo di Jambi untuk tersangka ya, inisial J ya. Dan 1 masih DPO inisial LO. Yang ketiga ya, informasi kasus Undang-Undang ITE yaitu tentang teks berjalan, teks elektronik ya. Jadi yang pertama teman-teman sekalian, kasus pemerkosaan dengan LP 292 Avan Romawi 2021 ya, korbannya A ya, 21 tahun, tersangkanya ada 3 teman-teman sekalian, yaitu inisial DS, S, dan MPI, MFI ya. Untuk kejadiannya ini minggu malam Senin teman-teman sekalian, tanggal 23 Agustus tahun 2021 ya, jam 02.00 WIB ya. Awal kronologisnya yaitu antara korban A dengan saksi YD ya, ini sempat akan naik sepeda motor ke arah Batu Pat. Sampai ke Batu Pat, bannya bocor ya, sehingga saksi YD menghubungi temannya ya, sampai sepeda motor yang ditumpangi yang bocor bannya itu mengarah ya ke daerah Hutan Bayi ya, Kecamatan Banda Sakti. DS ini, tersangka DS ini dengan membawa ini sebagai alat untuk mengancam korban A ini ya, agar saudara A ini mau disetujui ya, berhubungan badan layaknya suami istri di kamar mandi. Teman-teman sekalian, untuk pasal yang disangkakan kita pasal 46, pasal 48 dari Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 ya, tentang hukum jinayat. Untuk pasal 46-nya ini penjara paling lama 45 bulan. Untuk pasal 48-nya ya paling lama 175 bulan. Ya. Ya, kita catat ya, 46 itu maksimalnya 45 bulan. Ya, untuk pasal 48 hukum jinayat itu 175 bulan. Teman-teman sekalian. Kasus yang kedua yaitu perkara dugaan tindak pidana pembunuhan ya, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Juni ya, 4 Juni 2021 pukul 00. Tempat pembuangannya ini di Jalan Gunung Salak ya, kilometer 32, Desa Alu 2, Kecamatan Desa Mantara, Kabupaten Aceh Utara. Tapi menurut keterangan dari tersangka ini, eksekusinya di daerah Kuta Makmur teman-teman sekalian, dengan memakai sabuk pengaman ya, saudara MYS ya, MYS ini yang di samping driver atau korban ini, dia yang membantu untuk mengikat juga si pelaku atas nama ND alias JN dan LO ya, dia eksekutor yang kedua untuk menjerat ya. Jadi alhamdulillah dengan kesigapan dari tim kami, tim Satreskrim dibantu Polda Aceh, Polda Jambi, Polres Tebo, Polsek Tebo Ilir kalau nggak salah ya. Itu tim berhasil berkoordinasi bekerja sama untuk melakukan penangkapan terhadap ND alias JN ya, 42 tahun, pedagang Islam, laki-laki, Jalan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Provinsi Kepulauan Riau yang ada di KTP-nya ini. Jadi teman-teman sekalian, ya ini kasus memang terjadi sudah cukup lama ya, sekitar 2 bulan lebih. Ya, ini perlu waktu untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap tersangka. Ya, kita sudah melakukan upaya-upaya yang sifatnya melakukan pelacakan, penyelidikan dan penangkapan terhadap ketiga pelaku ini. Tapi sampai saat ini tim Satreskrim Polres
Lok Sumawe baru berhasil menangkap 2 orang tersangka. Ya, yang 1 orang tersangka masih kami dalami, kami lidik, dan tolong dikabarkan ya sampai seujung semut pun, lubang semut akan kami cari. Ya, insya Allah ya, mudah-mudahan si LO ini ya perannya sama dengan saudara YN ini ya, yang eksekutor otak pelaku ya terhadap pembunuhan korban ya dari TYH ya. Itu teman-teman yang bisa kami informasikan, ditangkapnya di Teboilir ya. Karena melakukan perlawanan si tersangka ini, kita melakukan tindakan tegas terukur terhadap tersangka. Jadi terhadap tersangka ini ya kita kenakan pasal 340 junto 338 KUH pidana ya, 340 ayat 1-nya yaitu pembunuhan terencana, dan 338 ayat 1 menghilangkan nyawa orang ya, dihukum karena makar mati. Hukuman penjara maksimal itu hukuman mati atau seumur hidup untuk 340. Jadi teman-teman sekalian, yang pertama adalah dengan barang bukti 1 kilo lebih ya, atau 1002 gram ya, kasus sabu yang terjadi pada tanggal 23 Juli 2021 ya, bertempat di daerah Aceh Utara ini ya. Untuk tersangkanya orang Aceh Utara, orang Jambu Aye ya. Untuk TKP penangkapannya ya di daerah Langkahan ya, Kabupaten Aceh Utara ya, dengan metode informasi dari masyarakat ya, kita melakukan upaya paksa penangkapan, tetapi tetap tersangkanya dilangkahkan ya, tapi dapat kita proses di wilayah hukum Polres Lok Sumawe, teman-teman sekalian ya, karena barang buktinya juga banyak ya, akan diedarkan di Kota Lok Sumawe ini untuk barang-barang ini. Jadi untuk tersangkanya inisialnya B ya, 23 tahun, wira swasta ya, alamatnya Dusun Beringin, Desa Menasah Dayak, Kecamatan Tanah Jambu Aye, Kabupaten Aceh Utara, teman-teman sekalian ya. Barang buktinya 1 kilo lebih ya, 1 kilo 2 gram ya, 1002 gram atau 1 kilo 2 gram ya, satu tersangka ini. Oke ya. Jadi kita lakukan penangkapan di daerah Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Untuk saudara B ini mendapatkan barang sabu ini dari saudara RK ya, nama panggilan. Ini masih DPO, teman-teman sekalian ya, umurnya 30 tahun ya. Kita berhasil melakukan transaksi orang ini di areal-areal Tambakan ya, daerah sana ya. Untuk ancaman maksimalnya memang hukuman mati, teman-teman sekalian, penjara seumur hidup, dan penjara paling lama 20 tahun ya, dan paling singkat 5 tahun ya. Untuk denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar. Selanjutnya untuk kasus yang kedua terjadi di hari Selasanya ini, tanggal 27 Juli 23 itu 4 hari lagi, ada lagi di 27 Juli 2021. Ini untuk tersangkanya ada 7 orang ya, 7 orang. Untuk TKP-nya ada di Dusun Cok Barok, Desa Sawang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Ini banyak ini, saudara FH, ZA, SI, ZN, AMY, MPA, dan saudara ZI ya, sebagai tersangka yang terakhir ditangkap sebagai penjual sabu dalam jumlah yang besar, ZI. Ya. Jadi untuk barang buktinya, teman-teman sekalian, ada 2 bungkus plastik transparan ya, yang berisikan 13 bungkus paket barang bukti yang diduga narkotika. Ya, ada timbangan elektriknya, ada 1 buah sendok, uang tunai Rp3.670.000 ya, ada pisau lipat warna pink dan 9 lembar plastik transparan dan 1 buah buku. Ya, ada beberapa handphone juga yang berhasil dilakukan. Ya, dan sebagian juga telah ia gunakan untuk membeli tanah. Ini beberapa akte jual beli tanah ya, sertifikat tanah ya, ada 5, ada STNK ada berapa tuh?
STNK ada berapa? 6 ya, 6 berapa? 7 surat STNK dan ada juga BPKB ya, sebagian ada uang penjualannya ya, sisa penjualannya. Nah, jadi teman-teman sekalian, pasal pidana yang diterapkan terhadap tersangka ZI yaitu terhadap tersangka FH diterapkan pasal 114 ayat 2, junto pasal 112 ayat 2, junto pasal 137 ya, 137 huruf A dari Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ya, 137 pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun ya, dan paling lama 20 tahun, pidana denda paling sedikit 1 miliar, paling banyak 10 miliar.